Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana hari Seninnya? Aku bikinnya agak malam nih videonya ya. Kayaknya aku nggak bisa up malam ini. Biasanya aku bikin tuh siang atau sore, terus aku bisa up malam, edit udah di-upload malam. Cuma ini bikinnya udah malam juga, terus pasti nggak keburu edit dan lain-lain. Jadi ceritanya tadi aku mau bikin itu sore, cuman tak gimana 40 menit aku mau bikin itu ada schedule klien. Jadi aku pikir daripada nanti jam konsultasi klien yang telat, jadi aku urungkan niat nggak jadi bikin video sore gitu. Ternyata kliennya malah nggak muncul. Iya, padahal aku udah nungguin. Itulah kenapa kalau reading sama aku itu nggak boleh telat, nggak boleh ya boleh lah telat, tapi jangan sampai lewat batas jam konsultasinya. Soalnya kalau udah lewat jam konsultasi, itu aku bakalan berantakan jadwal aku yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya telat, itu udah banyak kerjaan yang lain-lain yang udah ngantri. Jadi kalau udah 1 atau 2 kerjaan udah agak telat, yang lainnya ikutan mundur, ikutan berantakan. Konsultasinya 1 jam, udah lewat 1 jam nih. Nah itu pasti udah, aku nggak bisa sih reschedule, udah nggak bisa atur jadwal ulang lagi gitu. Bukannya kejam sih, tapi gimana, kerjaan yang lainnya udah nungguin gitu kan. Oke, itu aja keluh kesah aku, sedikit cerita aja ya, sedikit tentang apa sih keluh kesah menjadi seorang tarot reader. Kali ini aku mau bawain video tarot reading seperti biasa. Temanya adalah isi hatinya yang terdalam. Iya, kayaknya gitu. Oke, isi hatinya yang terdalam, kamu bayangin dia dulu sebentar, aku kasih waktu. Oke, udah bayangin, jangan lama-lama ya, nanti ya udah. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ini gak resones buat semua orang, bisa resonesnya beberapa hal aja ya, jadi dimaklumi karena ini menarik energi banyak orang. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box ini. Dan udah itu aja deh, aku males banget basa-basi kelamaan. Check it out. Isi hatinya yang terdalam tentang kamu. Tadi sebelumnya aku udah shuffle ya. Terus aku ngerasa kok kayaknya agak general ya isi ininya, tebarannya. Terus akhirnya aku ulang shuffle lagi, terus aku ganti isi hatinya yang terdalam tentang kamu, biar lebih spesifik gitu. Terus pas aku lihat tebarannya, oh udah oke nih kayaknya. Aku pengen lebih spesifik, kalau yang kayak general ngapain ya kita cari tahu isi hati dia tentang yang lain-lain, nggak penting, pokoknya yang tentang kamu aja kita cari taunya. Oke, kita mulai. Jangan baper ya, santai aja. Oke, ini isi hatinya dia tuh kayak pengen, di sini aku lihat lah ya. Oke, aku jelasin apa yang aku lihat ya. Yang aku lihat adalah dia kayak lagi menenangkan diri sekarang. Nih, kau bisa lihat dia kayak lagi menenangkan diri. Kalau misalnya kamu ngerasa dia banyak diamnya, ini dia memang kayak lagi menenangkan diri. Apalagi kalau dia maskulin, kelihatan jelas dia lagi menenangkan diri. Itu itu kan action yang dia lakukan ya, dia menenangkan diri. Tapi sebenarnya dia itu hatinya lagi baper, lagi nggak enak. Makanya dia butuh menenangkan dirinya saat ini. Nah, ini aku lihat juga nih, tuh kan, hatinya itu kayak nggak enak. Ada sesuatu di hatinya yang kayak dia tuh ngerasa nggak enak gitu. Ada sesuatu yang bikin dia jadi kepikiran juga tuh, yang bikin hatinya nggak enak, gelisah, gusar. Kenapa ya? Mungkin itu menyangkut sesuatu yang lagi jauh sama dia ya. Aku nggak ngerti sih, ada sesuatu yang jauh, terus kayak berkaitan sama dia. Kalian menjauh atau kamu sama dia menjauh ya? Tapi yang jelas sekarang hatinya lagi nggak enak, dia lagi baper ya, sesuatu dia bawa perasaan, bisa juga sampai ada yang overthinking juga ya.
Dia lagi dalam suasana tenang, hening gitu ya. Ada beberapa dari mereka juga yang kayak nggak mau diganggu. Iya, ini kan isi hatinya tentang kamu. Dia ngerasa deket sama kamu, apapun hubungan kamu sama dia sekarang, apapun keadaan hubungannya ya. Yang jelas dia ngerasa kamu sama dia tuh punya ikatan, atau kalian saling dekat atau terikat gitu ya. Entah kalian berpisah atau enggak, intinya aku ngeliat ada dua orang yang memang dekat hubungannya. Dan itu sebenarnya hubungannya kayak apa ya? Ada perasaan emosional di sini ya. Ada keterikatan emosional, atau mungkin hubungan kalian juga apa ya? Suka menimbulkan emosi atau perasaan emosional ya. Ada yang timbul emosi, ada yang apa ya? Dari hubungan kalian ini suka timbul apa sih, kayak apa ya, aku bingung nih jelasinnya, kayak emosional gitu, perasaan-perasaan yang negatif tuh seperti apa sih, kayak marah, sebel, terus emosi juga gitu di antara kamu sama dia ya. Ada yang memang menimbulkan emosi juga, kayak debat-debat atau konflik di antara kalian nih, di antara kalian berdua. Nah, aku ngerasa di sini juga ada perbedaan. Dia merasakan perbedaan di antara kamu sama dia ya, tapi dia memang ngerasa dekat banget sama kamu, terhubung atau terikat juga bisa. Aku belum lihat sih kalian ini twin flame atau soulmate, aku belum lihat ya, tapi mungkin juga sih twin flame atau soulmate, karena kan ini ada dua orang yang terikat nih ya. Bisa juga twin flame sih ya, twin flame itu kan dua orang yang sama, mirip tapi kayak ada perbedaan gitu, itu twin flame ya. Dia ini ngerasa kayak lagi galau ya, lagi ups and downs, kayak nggak stabil perasaannya. Tapi yang kita lihat di luar itu kayak dia yang tenang, santai, kalem. Ada yang memang aku lihat kayak sedih juga ya dia ya, galau, sedih gitu, yang benar-benar dibawa, diresapin banget, dihayatin banget nih sedihnya nih tuh ya. Kenapa ya dia? Ada yang ngerasa kayak beban juga sebenarnya. Ada yang ngerasa kayak lagi juggling. Mungkin dia ada masalah, atau bisa juga dia sibuk banget. Jadi dia karena aktivitasnya banyak, ada juga yang ngerasa aktivitasnya banyak, terus ngerasa kayak apa ya, capek, lelah, ada juga. Tapi ada juga yang memang kalau menyangkut masalah hati, dia juga kayak lagi galau. Bisa juga galauin kamu, karena ini kan isi hatinya tentang kamu kan. Bisa jadi tentang kamu dan hubungan kamu sama dia. Tapi ini aku lihat kayak ada seseorang lagi ngerasa negatif sih. Mungkin bisa overthinking, anxiety, ada juga. Tapi sedikit sih yang anxiety. Aku belum lihat sih kegalauannya dia tuh sedalam apa. Tapi memang kalau lagi galau atau kalau lagi baper, ini dia kayak diresapin banget sama dia. Benar-benar yang dalam banget gitu ya. Dan dia ini juga ngerasa kayak agak cuek sih. Cuek itu apa ya aku ngerasanya, dia kayak lagi ya udah deh, soal hati terserah dia mau kayak gimana nih rasanya, aku juga udah agak pasrah gitu kan. Tapi yang jelas aku ngerasa di sini ada beberapa kartu yang memang fokusnya ke hati terus nih, kayak hatinya memang lagi nggak enak gitu ya. Dia tuh sebenarnya kan lagi menenangkan diri ya tadi ya, lagi menenangkan diri, tapi aku ngeliat kayak dia mencoba buat keluar gitu ya. Keluar tuh apa sih maksudnya? Ya jalanin aktivitas dia kayak biasa, atau mungkin yang tadinya dia menenangkan diri dia sendirian, menutup diri, terus dia pelan-pelan mulai kayak keluar lagi gitu ya, beraktivitas lagi, entah dia main sama teman-temannya atau apa gitu ya. Nah tapi ini tuh usaha dia sebenarnya untuk apa ya? Ya udah pasrah aja gitu. Dia mencoba menikmati hari-harinya seperti biasa gitu ya. Iya, berusaha enjoy aja apapun yang terjadi. Dan aku ngerasa ya, kalau di sini ya dia kayak lagi mencoba buat menyenangkan dirinya, happy. Ada juga yang kayak dia lagi happy sama keluarganya ya. Kalau misalnya dia udah menikah, udah punya baby, udah punya anak, bisa juga dia lagi happy sama keluarganya, sama anak-anaknya ya. Tuh kayak gitu ya. Lagi mencoba mendekatkan diri ke keluarganya juga bisa ya. Atau fokus dan lebih memperhatikan keluarganya.
Nah, aku lihat di sini kayak ada seseorang yang kayak ini ya, mencoba buat move on kali ya. Kalau kamu sama dia udah pisah atau kamu sama dia udah menjauh, nih aku ngeliat ada seseorang yang memang ada keinginan buat move on ya, buat healing juga ya. Tapi memang hari-harinya sebenarnya dalamnya dia tuh, hatinya dia, pikirannya dia ini lagi gelisah. Ada yang hampir frustasi juga sih, kayak menutup diri sendirian tuh, lihat deh. Kayak ada seseorang yang menutup diri dan mengunci dirinya gitu, kayak di kamar, nothing to do, nggak ada yang dia lakukan, cuma kayak sedih-sedih aja, galau, kalut gitu ya, gelisah, overthinking, apa yang dia pikirin ya. Ada juga yang memang aku ngerasanya galaunya dia ini ke persoalan finansial ya, nggak semuanya tentang hati dan cinta gitu ya, ada juga yang soal finansial. Ya, dia ini sebenarnya ya jiwanya kayak lagi butuh perhatian sebenarnya, kayak seorang anak kecil yang lagi butuh perhatian seseorang gitu ya. Cuman entah gimana dia ngerasa kayak kesepian, sendirian gitu ya, lonely kayak gitu. Dia tuh kayak butuh seseorang yang bisa bantu dia, yang bisa kayak apa ya, nolong dia juga. Yang tadi aku bilang kan dia kayak butuh seseorang yang perhatian, atau seseorang yang care sama dia, atau butuh seseorang yang bisa kayak ngejaga dia atau melindungi dia gitu ya, yang bikin ngerasa kayak dia tuh safe, atau seseorang yang bikin dia tuh ngerasa aman, baik-baik aja gitu ya, nggak merasa sendiri. Itu sih sebenarnya yang dia butuh, aku ngerasanya ya. Nah, ada keinginan dia buat punya hubungan. Coba aku lihat deh sebentar ya. Nah, ada energi seseorang yang kayak pengen punya hubungan yang baru gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu udah menjauh sama dia nih, kayak dia ngerasa kayak pengen punya hubungan yang baru sama orang lain. Aku udah lihat sih tadi, tapi punya hubungannya bukan sama kamu ya, mungkin sama orang lain. Atau mungkin juga ada seseorang yang memang dia udah dealing sama orang lain ya. Tapi ada juga yang memang misalnya dia deket sama kamu, tapi dia tuh sebenarnya udah punya pasangan. Jadi kayak dia tuh kembali lagi mungkin sama pasangannya. Aku ngerasa ada yang kayak gitu juga sih. Berarti hubungan third party dong ya. Kayaknya nih. Iya, dan dia membiarkan dia menjauh dari seseorang kayaknya nih. Ada energi kayak seseorang yang menjauh gitu ya. Nah, ini pikirannya lagi gak enak juga. Ada keraguan ya, aku ngerasanya. Ada keraguan yang dia rasain, makanya dia butuh kayak sendiri atau menenangkan diri ya. Karena pikirannya bener-bener kayak menguras pikiran. Ada sesuatu yang kayak menguras pikirannya dia. Tuh kan, muncul lagi kan urusan hati. Ini tuh kayak hatinya lagi gak enak. Kenapa hatinya lagi gak enak? Atau kalau misalnya apa ya, kamu menjauh sama dia, bisa juga dia ngerasa hatinya gak enak ya sama kamu, tapi dia sebenarnya itu kayak dia menjaga hatinya buat kamu. Tapi sedikit sih yang kayak gitu, yang walaupun udah menjauh, menjaga hatinya buat kamu, itu sedikit sebenarnya yang kayak gitu ya. Ini banyak banget, aku nggak ngerti sih beneran, ini banyak banget kartu yang kayak nampilin hati tapi keluar banyak source juga. Jadi kayak dia lagi pikirin sesuatu sih, aku ngerasanya nih ya. Dia lagi kepikiran sesuatu tapi ya sendirian aja, nggak kayak dia sharing gitu ke siapapun ya. Tuh ada 3 of Wands-nya lagi, dia kayak lagi ingin melakukan sesuatu tapi lagi mikir-mikir terus, lagi kepikiran terus, lagi berpikir terus sebelum melakukan action gitu ya, sebelum melangkah atau sebelum action dia lagi berpikir terus. Kayak dia butuh waktu buat berpikir ya. Mungkin dia nggak mau yang ceroboh atau asal-asalan gitu ya, takut gimana, jadi dia butuh waktu buat berpikir yang lama ya, yang cukup lama. Nah, dia sebenarnya bingung ya.
Sebenarnya banyak loh aku ngerasa yang kayak deketin dia, atau ada orang-orang gitu ya, yang mendekat, atau orang-orang yang dekat sama dia. Cuma energinya kayak dia nggak sedekat itu sama orang-orang yang mendekat ke dia itu ya. Dan dia tuh malah kayak lagi bingung, aku ngerasanya. Pikirannya tuh lagi bingung ya. Iya, kayak dia belum yakin sama sesuatu yang mau dia lakuin saat ini ya. Sampai-sampai dia tuh kayak menjaga jarak mungkin ya. Bisa juga menjaga jarak sama kamu atau menjaga jarak sama sekelilingnya. Dia tuh lagi males atau lagi moody gitu ya. Sama hal-hal atau siapapun gitu yang di sekelilingnya. Dia tuh lagi males kayaknya. Lagi nggak mood aja gitu ya. Jadi kayak udahlah, males lah gitu. Kayak udah cuek gitu loh, atau nggak peduli sama sekelilingnya saat ini ya. Jadi dia kayak energinya kayak nggak mau tahu apapun yang lagi terjadi di sekelilingnya. Ini kan isi hatinya dia tentang kamu, jadi nanti kamu kaitin aja ya, cerita aku ini ya, kamu kaitin ke kamu. Jadi ini aku ngerasa hatinya dia lagi nggak enak. Kalau tentang kamu ya berarti hatinya dia itu lagi nggak enak dan berhubungan sama kamu. Ini dia juga lagi banyak yang dia pikirin ya, berarti sesuatu yang terkait sama kamu dan hubungan kamu sama dia. Kayak ada sesuatu yang mau dia lakuin, tapi dia lagi berpikir terus gitu. Nah lama-lama dia jadi sebel sendiri, jadi kayak nggak peduli gitu. Udahlah, bingung, stres gitu nih, kayak dia yang bingung. Udahlah, bingung, stres gitu. Jadinya dia kayak cuek aja. Kalau misalnya kamu lihat dia cuek, ya itu yang dia rasain. Karena saking bingungnya dia, nggak tahu harus ngelakuin apa gitu ya. Dia saat ini lagi mencoba buat happy, lagi kayak berusaha menyenangkan dirinya. Kalau memang ada orang-orang yang mendekat ke dia atau baik ke dia gitu ya, nah dia kayak merespon dan menanggapi seseorang yang lagi dekat sama dia gitu. Kayak berusaha nice sih, berusaha baik aja gitu sama orang-orang yang mendekat ke dia. Tuh kan ada Ace of Swords kan, pikirannya tuh lagi nggak enak. Sumpah ya, ini tuh aku kesannya kayak bacaan aku tuh kayak monoton, pikiran, tapi bener ini tuh pikiran mulu tuh. Kamu bisa lihat sendiri, ini ada Ace of Swords, tiba-tiba yang aku buka ada Ace of Wands, ini tentang pikiran lagi. Terus dari beberapa kartu yang udah terbuka tadi juga tentang pikiran lagi. Kenapa dia pikirannya fokus banget, ini pikirannya ke satu hal loh. Kalau kamu memang punya masalah sama dia, berarti dia lagi mikirin kamu atau mikirin masalahnya sama kamu. Ada sesuatu yang mau dia lakuin atau dia kayak mau melangkah gitu. Tapi ada juga yang tadi aku lihat kayak dia mau move on. Nah, mungkin mau move on dari kamu ya. Iya gitu. Nah, ada juga yang memang lagi fokus ke karir dan finansial. Gini ya, konsepnya dia aku ngerasanya, kalau kamu memang baik sama dia, dia akan tetap baik sama kamu. Gak ngerti sih, pokoknya aku pengen menyampaikan gitu aja. Nanti kamu kaitin dengan hubungan kamu sama dia ya. Kalau misalnya kamu udah gak baik, atau kamu gak merespon dia, atau kamu misalnya menjauh sama dia, dia pun akan melakukan hal yang sama ke kamu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian twin flame, pasti energinya sama. Kalau kamu menjauh, dia pun kayak gitu. Tadi aku lihat kan yang awal-awal tadi tuh kayak ada twin flame ya. Nah dia ini kayak lagi ingin melakukan transformasi, kayak ingin menjalani kehidupan yang baru gitu ya. Sebenarnya dia belum siap-siap banget juga jalanin kehidupan yang baru, tapi dia kayak mencoba memberanikan diri aja. Lihat aja deh nanti kayak gimana, yang penting aku terjun aja dulu nih, yang penting aku usaha dulu aja nih gitu ya, mulai lembaran hidup yang baru. Tuh kan ada date-nya lagi di sini. Dia pengen menjadi seseorang yang baru ya, punya kehidupan yang baru ya. Bisa jadi tanpa kamu, kalau kamu udah selesai sama dia hubungannya ya. Sebenarnya pikirannya ini gak enak, kayak bikin dia emosi juga sih, emosional. Cuma dia kayak pura-pura tenang aja, gak mau banyak bicara, gak mau banyak komentar, gak mau banyak kayak menyampaikan ke kamu gitu. Lebih banyak yang kayak dia pendam, dia simpan sendiri gitu ya. Dia ngerasa banyak hal yang gak bisa diubah nih saat ini tentang hubungannya sama kamu. Jadi tapi dia kayak ya udahlah, dibawa happy aja lah, padahal hatinya tuh gak enak, padahal hatinya tuh sakit
tentang kenyataan dan fakta dan keadaan hubungan kamu sama dia gitu ya. Itu kan hal-hal nggak bisa diubah. Mungkin kamu sama dia punya perbedaan, atau ada keadaan dan kondisi yang nggak bisa kalian itu bersatu atau barengan. Jadi ya, tapi dia berusaha happy dan ketawa aja gitu ya. Misalnya kamu bisa lihat di sini ya, ada The Hero Pen-nya. The Hero Pen yang dia kayak berusaha happy, tapi happy-nya dia tuh kayak fake, kayak dilihat dari luar aja dia happy, ketawa, fun gitu ya. Tapi dalamnya ya nggak se-happy itu juga. Yang tadi aku bilang dia kayak fake ya. Happy-nya itu kayak fake, nggak benar-benar happy gitu ya. Nah di sini aku ngeliat kayak ada seseorang yang pasrah, tapi dalamnya tuh kayak berharap. Gini, mungkin dia masih berharap ya, tapi jiwanya dia tuh kayak pasrah. Oke, aku berharap nih, misalnya hubungannya sama kamu. Oh, aku berharap nih sama kamu. Tapi aku pasrahin aja, karena aku nggak bisa memaksa hal-hal yang tadi nggak bisa diubah sama dia. Hal-hal yang di luar kontrolnya dia itu, bener gak? Nih, ada energi dimana kayak ada seseorang yang berharap sampai berdoa loh, sampai dia berdoa dan memohon ke Tuhan. Saking dia hopelessnya kali ya, saking dia berharapnya kali ya, atau dia ngerasa butuh bantuan Tuhan atau keajaiban Tuhan gitu. Ya, sampai dia tuh berdoa dan mungkin suka doain kamu juga. Ya. Nah, di sini dia tiba-tiba kayak ngerasa, apa aku pergi aja ya dari kamu ya? Apa aku move on aja ya dari kamu? Apa aku tinggalin kamu aja? Nih itu ada Eight of Cups, kayak ada seseorang yang pelan-pelan melangkah pergi atau menjauh dari kamu. Ya. Ada perasaan-perasaan emosional masih ada, cuma kayak dia tinggalin aja emosionalnya itu. Kayak dia berusaha, udahlah lupain aja hal-hal yang bikin dia emosi atau nggak enak. Aku ya udah melangkah aja, pergi aja gitu dari kamu. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi tuh? Aku nunggu azan dulu sambil istirahat ya. Nah, di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang ngerasa sendiri, menyendiri, sendirian, kesepian juga ya. Kayak butuh pencerahan, atau dia tuh kayak lagi sendiriannya itu dia kayak lagi menenangkan diri sambil mencari pencerahan ya, mencari jawaban-jawaban gitu ya atas pertanyaan-pertanyaan dia atau masalah-masalah dia gitu yang bikin dia kepikiran terus ya. Dan dia nih ngerasa kayak lagi nggak nyaman gitu ya, nggak aman dan nggak nyaman. Gimana tuh ya? Tapi ada aku energi ngerasa dia ini kayak masih ya, kalau misalnya kamu menjauh sama dia ya, ini kan aku lihat kayak ada seseorang yang menjauh nih ya energinya. Kalau misalnya memang kamu mau menjauh sama dia, dia tuh sebenarnya masih suka kepoin kamu tuh, masih suka cari tahu tentang kamu. Atau kalau kamu ngerasa dia diam atau pasif, dia lagi kayak ini apa, mempelajari situasi antara kamu sama dia. Misalnya gini, baiknya tuh gimana ya hubungan kamu sama dia, sebaiknya apa ya yang dia harus lakuin nih saat ini untuk hubungan kamu sama dia. Atau aku ngerasa ada energi seseorang yang ingin komunikasi, memberikan kabar atau mengirim pesan. Aku ngerasanya nih tuh ya, ada Page of Swords, kayak ada seseorang yang ingin muncul atau datang, ingin berkabar atau memberikan pesan atau komunikasi ya. Cuma sayangnya dia lagi berpikir tuh ya, lagi kepikiran, lagi membaca situasi, lagi apa ya, kepoin kamu juga, stalking gitu, mungkin lagi mencari tahu tentang kamu saat ini seperti apa kamunya ya. Dan apa ya, aku ngerasa dia nih saat ini, iya, dia lagi mencoba ini sih, kayak mencari ide gitu ya. Iya, yang tadi aku bilang. Nah, dia ini kayak udah mendapat pencerahan, ilham mungkin ya, atau ide. Nah, dia tuh udah tahu nih harus gimana gitu kan. Dia udah tahu harus ngelakuin apa, cuma masih bingung. Tuh, masih ada hal-hal gitu yang bikin dia bingung, yang dia pilih-pilih gitu ya. Tahu ada juga kalau misalnya kamu menjauh sama dia atau masih PDKT atau apa ya, ini ada energi di mana mungkin dia juga dekat sama orang lain atau dia dealing sama orang lain. Nah, dia ini bingung pilih siapa ya, kamu atau pilih option yang lain, kamu atau orang lain, kamu atau pasangannya. Nah, di sini kayak ada orang yang bingung nih, pilih-pilih. Mungkin dia ganteng ya,
cakep atau cantik. Jadi pilihannya banyak mungkin ya. Pilihannya banyak yang dia mau, atau pilihannya banyak yang mau sama dia. Gitu ya. Iya. Bingung ya. Gitu. Atau bingungnya dia gini, dia kan mau melakukan sesuatu nih sama kamu, tapi sayangnya dia punya prioritas yang lain juga selain relationship, mungkin ada karir atau soal finansial atau bisnisnya dia. Jadi dia juga bingung di hal-hal itu, selain bingung hubungannya sama kamu ya, gitu. Tapi ada sih kadang hal-hal yang bikin dia happy, atau ada hal-hal yang kayak dia kan menenangkan diri nih, akhirnya dia ngerasa lebih tenang, lebih happy gitu ya. Mungkin dia bisa merilis energi-energi negatif di dalam dirinya, jadi dia ngerasa lebih lega, lebih sedikit bebas gitu ya dari perasaan-perasaan negatif. Nah, dia saat ini sebenarnya yang dia perlukan adalah perhatian. Yang tadi aku bilang dari pertama tadi, dia tuh sebenarnya kayak butuh perhatian seseorang yang care sama dia, yang kayak ngertiin dia, paham. Aku ini lagi sedih loh, aku ini lagi bingung, lagi stres. Kamu apa? Gak ada ya yang mau perhatiin aku gitu kayaknya ya. Gak ada yang peduli sama aku ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, dia menyendiri lagi. Dia sibuk sama dirinya sendiri ya. Dia meninggalkan orang-orang yang terdekat sama dia, kayak dia mungkin lebih nyaman sendiri gitu ya. Ada sih yang ngerasa kayak punya beban saat ini. Kenapa ya? Iya, akhirnya dia menjauhkan diri nih dari orang-orang. Ini energinya dia tuh kayak gak stabil ya, aku ngerasanya kayak muter-muter jadinya. Tadinya kan dia menyendiri, terus dia pelan-pelan keluar nih ya, kayak deket lagi nih misalnya keluar lagi nih, misalnya ketemu orang-orang gitu ya, terus akhirnya dia menyendiri lagi nih ya, tuh dia sendirian lagi, dia menyendiri lagi ya kan, dia sedih, dan akhirnya dia pergi lagi, terus dia deket lagi, kayaknya energinya muter-muter gitu aja aku ngerasanya, kayak nggak stabil dia tuh ya. Tapi yang jelas sebenarnya dia kayak butuh perhatian. Iya, ada yang memang dia tuh kayak lagi dingin sama orang-orang terdekatnya. Ada yang memang kayak udah mau nyerah sih, mungkin ya mau nyerah sama kamu, atau mau nyerah hubungannya sama kamu. Kalau kamu ngerasa dia dingin gitu ya, no action ya, mungkin dia ngerasa kayak udah nyerah, hands up gitu ya, give up. Iya, baper dia tuh. Dia bingung sebenarnya, makanya kelihatannya tuh kayak dingin sama kamu kan. Dia lagi mencoba introspeksi juga saat ini ke dalam dirinya. Iya, kira-kira aku tuh salahnya apa ya? Aku ada salah atau enggak sama kamu? Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku lakuin sebenarnya? Nah, dia lagi mempertimbangkan juga apa aja gitu ya. Kan hidupnya mungkin gak baik-baik aja juga kan. Tadi kayak dia lagi fokus ke finansial atau ke karir, berarti kan ada sesuatu yang gak baik-baik aja. Nah, dia tuh pengen kayak lagi menyeimbangkan hidupnya juga, semuanya tuh supaya stabil dan baik-baik aja. Nah, kan dia kan tadi menjauh nih sama orang-orang, akhirnya dia menyendiri lagi di sini aku lihat, kayak ingin menenangkan diri lagi. Tapi mungkin juga dia ngerasa gelisah karena relationship, karena urusan cinta mungkin ya, kayak dia pengen tenang. Atau ada juga kalau misalnya kamu mungkin ngerasa dekat sama dia, bisa juga ya dia lagi deket nih sama kamu. Aku ngerasa ada energi seseorang yang pengen tenang, tapi juga di sini ada energi seseorang yang kayak lagi deket gitu ya, komunikasinya intens sama seseorang. Iya, energinya ini sih macem-macem di sini nih. Atau mungkin dia lagi menjauh dari orang lain, tapi mungkin dia lagi deket sama seseorang secara komunikasi gitu ya, intens. Atau dia lagi menjauh sama orang lain karena dia pengen tenang gitu ya. Gak tenangnya karena urusan cinta juga sebenarnya ya. Nah, dia tuh pelan-pelan tuh sebenarnya ada hal-hal yang bikin dia emosi, atau ya adalah dia emosi gitu ya, tapi dia kayak fokus aja gitu
ke masa depan nih. Dia pelan-pelan lagi nih fokus ke masa depannya. Kayak dia udah yakin atau dia mencoba buat happy sih sebenarnya. Kayak dibawa happy aja sebenarnya sama dia. Dibawa enjoy. Ya. Aku ngerasa gini ya. Ini energinya ya. Kayak sama rata. Ada yang memang kehidupannya dia lagi nggak baik-baik aja. Dia lagi fokus ke sana. Misalnya ke finansial, karir gitu ya. Nah, 50% lagi ini dia nggak baik-baik aja dalam urusan relationship, mungkin sama kamu. Iya, ada yang kayak gitu. Ada yang memang aspek kehidupan lainnya ini nggak baik-baik aja. Ada yang memang urusan relationshipnya nggak baik-baik aja. Tapi ada juga yang memang urusan aspek lain nggak baik-baik aja dan urusan relationshipnya nggak baik-baik aja. Double jadinya ya. Tuh kan, di sini ada seseorang yang kayak membatasi diri, akhirnya menenangkan diri lagi. Bingung ya energinya tuh. Keluar masuk mulu, tiba-tiba mau sendiri, nanti dia keluar lagi, ntar dia sendiri lagi, tenangin diri, ntar dia fokus lagi nih, pelan-pelan keluar, semangat, ntar dia tenangin diri lagi, membatasi diri ya. Kalau kamu lihat gini ya, apa yang kamu lihat sekarang saat ini dari dia? Coba kamu sekarang ngeliat apa dari dia? Dia yang baik-baik aja kah? Dia yang happy aja? Dia yang misalnya kamu ngerasa diam aja? Nah sebenarnya itu nggak kayak gitu ya. Yang aku lihat adalah dia itu kayak saat ini ya, yang dia tunjukin keluar itu bukan dia yang sebenarnya. Kayak dia lagi pakai topeng, dia nggak mau nunjukin rapuhnya dia nggak mau nunjukin stresnya dia, galaunya dia gitu ya. Iya, dia kayak jadi seseorang yang bukan diri dia yang sebenarnya sekarang gitu ya. Kalau kamu ngerasa dia baik-baik aja, happy atau nggak segalau kamu, sebenarnya nggak, sama mungkin. Tapi yang dia tunjukin keluar tuh ya yang apa ya, yang enaknya aja gitu ya, bukan yang galau-galaunya. Iya, dia tuh kayak butuh kekuatan sebenarnya, butuh kekuatan dan seseorang sih yang apa ya, yang mengerti dia saat ini, yang bisa dia ajak sharing gitu ya, yang peduli, care sama dia. Dia ngerasa capek sebenarnya tuh ya, kayak capek. Iya, ini kayak ini ya, yang aku ngerasa kayak aku ke bawah ini nih energinya dia. Jadi isi hatinya dia yang terdalam ya sebenarnya juga kayak terbaca energinya dia sekarang. Atau anggaplah kayak gini, isi hatinya dia yang terdalam tentang kamu kayak mungkin gini ya, kalau bisa disampaikan, ini loh yang aku rasain gitu ya, aku tuh pengen tenang sebenarnya saat ini, aku juga lagi introspeksi, aku lagi berusaha pengen membatasi diri dari luar, aku capek sebenarnya ya. Ini loh yang seharusnya kamu bisa lihat. Aku tuh sebenarnya nggak baik-baik aja hidup aku. Nggak happy, nggak setegar dan sekuat yang kamu lihat dari luar. Aku tuh sebenarnya seseorang yang rapuh, yang butuh kekuatan, yang butuh perhatian dari seseorang, butuh seseorang yang ngerti dan paham. Aku tuh sebenarnya udah capek, aku tuh mau nyerah sebenarnya, kayak gitu ya. Ya, itu kalau misalnya isi hatinya bisa diungkapin sama dia. Nah, dia keluar lagi nih. keluar masuk. Ini kan dia jadi membatasi diri. Nah, ini dia tiba-tiba dia have fun lagi nih. Have fun, happy lagi nih sama teman-temannya. Mungkin ya, aku ngerasa sih sama teman-temannya. Soalnya kan ini kan gendernya sama nih, kayak cewek sama cewek ya. Berarti itu kayak dua orang yang memang hubungan friendship, mungkin temenan. Jadi dia kayak lagi have fun gitu sama teman-temannya mungkin ya. Lagi kusut tuh, dia tuh lagi kusut sebenarnya ya. Nah, dia tuh sebenarnya kayak lagi kusut tuh ya kan, kayak kamu bisa lihat sendiri kan, lagi ada masalah, kusut, energi negatif juga lagi dekat sama dia nih ya. Dan dia kayak nggak kebayang gitu loh, maksudnya kedepannya nih bakal kayak gimana, atau masalahnya nih kayak gimana nih nanti jalan keluarnya. Tuh dia lagi kayak berputar di situ-situ aja pikirannya ya, kayak siklusnya tuh di situ-situ aja dia ngerasanya. Ini kan tadi kan aku mau pakai deck ini ya, cuma kelihatannya kayak udah lama nih, udah kelamaan. Soalnya bentar lagi aku ada klien, tapi coba deh kita lihat ya.
isi hatinya yang terdalam tentang kamu. Tadi aku udah shuffle sih, udah aku kocok kartunya. Nah, dia tuh sebenarnya kayak pengen jadi seseorang yang baru, yang lebih baik sebenarnya tuh ya. Dan dia tuh pengen kayak welcome ke kamu atau apa ya, dia pengen ada perubahan sebenarnya, jadi seseorang yang lebih baik, transformasi menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik. Cuma entah kenapa aku ngeliat kayak ada energi seseorang yang sedih ya, sedih atau kacau tuh, atau berantakan juga hidupnya ya. Dan dia ini sebenarnya walaupun emosional, perasaannya nggak stabil, emosinya nggak stabil, tapi dia tuh kayak pengen apa ya, masih kayak pengen welcome sama seseorang nih aku liatnya. Mungkin juga welcome sama kamu, kayak ada energi di mana seseorang kayak pengen gitu kamu mendekat ke dia, kamu yang cari dia atau hubungi dia mungkin ya. Intinya kayak ada seseorang yang pengen kamu tuh deket atau mendekat ke dia gitu ya, atau kamu mendekat ke dia duluan, jadi bukan dia yang nyamperin kamu atau bukan dia yang cari-cari kamu. Nah, ini aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang kayak lagi memprotek dirinya, melindungi dirinya gitu. Dia sebenarnya lagi galau dan kayak lagi baper banget, atau perasaannya tuh bener-bener dibawa perasaan banget, bener-bener dalam banget. Nah, dia lagi mencoba membatasi diri nih, membatasi diri dari kamu bisa, atau membatasi diri dari sekelilingnya juga bisa ke orang-orang sekitarnya. Dan itu adalah cara dia buat melindungi diri dia saat ini. Kalau kamu lihat dia lagi membatasi diri ya, entah dari kamu atau dari siapapun, atau kayak energi dia tuh menjauh dari kamu, nah itu adalah caranya dia buat melindungi dirinya sebenarnya dari kamu. Entah dia takut sakit hati, atau dia takut emosi ke kamu, atau dia takut ngelakuin sesuatu di luar kontrolnya dia, gitu ya. Nah, kayak ada seseorang yang ingin meninggalkan nih aku lihatnya, atau menjauh dari kamu. Ya, kayak dia apa ya, ngerasa aku mungkin lebih baik pergi dari kamu saat ini. Ada juga yang energinya kayak sementara aja gitu pergi dari kamu. Istilahnya kayak on off kali ya energinya ya. Dia pergi, entah mungkin suatu saat dia muncul lagi atau datang lagi gitu ya. Iya nih. Nah, dia mencoba pelan-pelan nih buat merilis energi negatif di dalam diri dia, atau merilis masalah-masalahnya dia, menjadi dia yang lebih positif, menjadi dia yang lebih baik, atau auranya lebih baik lagi ya. Iya, aku ngerasa kayak energi seseorang tuh yang kayak ada yang deketin ya, atau banyak yang mendekati dia. Cuma dia fokusnya sama satu orang aja, bisa juga fokusnya sama kamu mungkin, atau memang dia ngerasanya deketnya sama kamu aja nih, walaupun banyak yang mendekat ke dia ya. Dalam diamnya ini ada energi seseorang yang kayak masih berharap ya. Ada energinya kayak seseorang yang mungkin lebih dewasa ya di sini ya. Entah kamu atau dia mungkin yang lebih dewasa ya. Kalau kamu menjauh sama dia, kalau dia seseorang dari masa lalu kamu, dia ini lagi ingat kenangan-kenangannya sama kamu ya. Dia ngerasa kamu itu sulit dilupain, atau dia belum bisa lupain kamu, atau dia ngerasa kayak lagi flashback dan ingat kenangan-kenangan sama kamu yang dulu-dulu gitu ya. Iya. Nah, mungkin dia itu twin flame kamu. Aku ngerasa kayak di sini ada seseorang yang terikat atau terjerat terus, walaupun kamu sama dia udah dingin, walaupun kamu sama dia tuh kayak udah menutup diri gitu ya. Kayak apa ya? Kayak terhubung terus atau terkoneksi terus gitu. Tapi dia kayak pura-pura tenang gitu ya. Kalau misalnya kamu ngelihat dia kayak tenang atau pasif atau diam aja, itu sebenarnya ya apa ya, yang kelihatan dari luar aja sih. Sebenarnya nggak setenang itu juga gitu ya. Cuma dia berusaha bangkit aja, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesedihannya dia. Tadi kan aku lihat ada yang gelisah, galau gitu ya, sedih ya. Tuh, dia kayak menjadi seseorang atau mencari apa ya, apa sih, aku bingung nih ngomongnya. Dia kayak mencari jalan gitu ya, mencari jalan di mana dia itu bisa lebih tenang, bisa lebih damai, bisa lebih baik hidupnya tanpa kamu gitu ya. Aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Dia kayak ada seseorang energi di mana tuh kayak pengen bangkit dari keterpurukannya ya, menjadi seseorang yang lebih baik, memperbaiki diri, atau dia kayak apa ya,
self development juga ada yang kayak gitu, atau self improvement ada juga yang kayak gitu ya. Menjadi lebih tenang sih aku ngerasanya nih tuh. Semakin kesini energinya dia tuh malah jadi lebih baik. Kayak dia mungkin healing kali ya, aku ngerasanya. Kayak mungkin ada seseorang yang menjadi lebih baik, healing, ingin memperbaiki diri gitu ya. Dan dia kayak pengen lebih fokus ke dirinya sendiri. Terus ada yang memang dia yakin dan pasti, ya udah, dia pengen sendiri aja. Ya udah, dia bisa nih jalanin hidupnya sendiri tuh. A time to walk alone katanya. Dan dia kayak menutup hati jadinya, bisa menutup hati dari kamu atau dari siapapun gitu ya, orang sekelilingnya atau mendekat ke dia, dan dia kayak yakin untuk berdiri sendiri, atau yakin gitu ya, bisa yakin single, bisa yakin sendirian aja saat ini, bisa yakin kayak dia move on dan healing gitu ya. Intinya ada seseorang yang pengen menutup diri gitu ya, aku ngerasa kayak gitu. Intinya kayak apa ya, intinya terus aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang pengen fokus ke dirinya sendiri gitu, jadi lebih baik, memperbaiki diri, mengembangkan diri, perkembangan dirinya, fokus ke perkembangan diri gitu ya. Nah, ya udah, dia lagi mencari jalan sih. Berjalan sendiri, mencari jalan supaya dia jadi lebih baik. Ini kayak ada energi orang yang healing sih aku ngerasanya ya. Iya. Kalau aku simpulkan nih ya, dari cerita ini, kayak ini energi seseorang yang gak stabil ya. Mungkin lagi menjauh atau berpisah dari seseorang. Karena aku ngerasa tadinya dia kayak menenangkan diri, menutup diri, terus dia keluar lagi gitu ya. Menjalani kehidupan seperti biasanya. Terus dia menutup diri lagi, terus dia keluar lagi, terus dia tenangin diri. Masih kayak gitu, gak stabil ya energinya. Dan dia berusaha kayak happy nih, aku lihat dari tadi ya. Kalian bisa lihat kayak dia mencoba buat happy. Sebenarnya happy-nya itu kayak fake, gak benar-benar happy. Cuma dilihat dari luarnya aja, kayak dia yang strong, dia yang happy. Ya itu yang mau dia tunjukin mungkin keluar. Dia gak mungkin kan nunjukin yang dia sedih, dia galau, dia gelisah gitu ya. Akhirnya lama-lama nih kayak ada energi orang yang mau move on, kan tadi aku bilang kayak ada energi orang yang healing, walaupun di sini nggak kelihatan healing ya. Aku menyimpulkan dia ini kayak lagi healing, lama-lama dia kayak energi seseorang yang mau bangkit gitu, ingin memperbaiki diri dan fokus ke dirinya sendiri. Dan dia kayak yakin untuk menutup dirinya, mungkin dari siapapun atau dari kamu, dan dia kayak a time to walk alone. Nah, kamu artiin sendiri dia tuh ya, kayak gitu. Oke, itu aja. Aduh, leher aku capek banget. Kayak buru-buru gitu, soalnya aku bentar lagi ada klien. Itu aja ya guys ya. Sorry kalau agak berisik, terus sorry kalau agak cepat-cepat ngomongnya, agak kayak gitu. Itu yang bisa aku sampaikan aja. Kita lanjut ke tema berikutnya nanti ya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, bisa energinya aja. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Di sini ada zodiak Sagittarius, Pisces, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Leo, Gemini. Inisial hurufnya bisa salah satu dari huruf ini di antara nama kamu atau nama dia. Ada huruf P, O, B, N, V, I, F, C, K, G, U, W, T, J, Z, D. Oke? Ini aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!